Baik, kita lanjutkan dengan 12.7. 12.7 adalah bidang singgung dan hampiran. Nanti kita mau menentukan persamaan bidang singgung pada suatu permukaan di titik tertentu. Sesudah itu kita akan menghitung nilai hampiran dari suatu fungsi di sekitar titik tertentu. Nah, jadi hampiran linear dan bidang singgung itu gini. Ketika F mempunyai turunan di titik P, A, B, maka kita akan mempunyai hampiran linear fxy hampir sama dengan fa, b del f a, b dot x kurang a, y kurang b. Oke, dalam hal ini z sama dengan fa, b ditambah del f a, b dot x kurang a, y kurang b. Ya, ini nanti sama dengan kalau ini dijabarin dia jadi gini, jadi turunan parsial a, b dikali x kurang a ditambah dengan turunan parsial y a, b dikali sama si y kurang b. Nah, ini adalah persamaan bidang singgung pada permukaan Z sama dengan f x y di titik a, b. Tadi sebenarnya kayak ada sedikit disinggung itu di 12.4. Oke. So, ini adalah persamaan bidang singgung gitu ya. Jadi ada fungsi 2 peubah, dia punya turunan di titik P, A, B. Nanti bidang singgungnya, ya bidang singgung antara persamaan itu, fungsi 2 peubah itu dengan si titik ini tadi ditentukan oleh persamaan bidang singgung. Ingat, kalau misalnya di 3 dimensi dia jadi bidang singgung, tapi kalau di dimensi 2 dimensi kita menyebut persamaan garis singgung gitu ya. Nah, jadi ini misalnya kita punya contoh persamaan bidang singgung pada permukaan Z sama dengan fungsi 2 peubah fx y sama dengan x pangkat 2 plus y pangkat 2 di 1,2 adalah gitu kan. Nah, ini ditentukan oleh yang tadi Z sama dengan f1,2 gitu, terus ditambah parsial dari 1,2 parsial dari x 1,2 dikali x kurang 1 ditambah fy parsial terhadap y 1,2 dikali y kurang 2. Oke, masukkan nilai f1 2 ini terhadap fungsi 2 peubahnya sehingga didapat sama dengan 5 kan gitu kan, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan 5. Terus udah gitu untuk parsial dari f ini terhadap x tentu dia dapat hasil berapa? 2x ya? Ya, 2x. Terus ganti x-nya sama dengan 1 berarti 2 kali 1. Hasilnya apa? 2. X kurang 1 turun ke bawah, X kurang 1. Terus udah gitu ini juga sama kan ya. Parsial dari si F terhadap Y. Kalau kamu cari di sini dia jadi 2Y. Terus ganti nilai X, Y-nya sebagai 1, 2. Berarti kita cukup ganti nilai Y-nya sama dengan 2. Berarti 2 kali 2. 4 ya. 4. Udah gitu ada Y kurang 2. Turunin aja Y kurang 2-nya ke sini. Rapiin persamaan ini, kita punya sekarang negatif 5 ditambah 2x tambah 4y kan gitu kan. 5 tambah ini dikaliin ke dalam kan jadi 2x negatif 2 terus plus 4y negatif 8 ya, makanya dapat hasil akhir min 5 plus 2x plus 4y. Nah, dengan menggunakan persamaan bidang singgung ini kita udah punya hampiran. Oke, hampiran dari fungsi di atas di 1,2 ya, itu sama dengan 1,1 pangkat 2 ditambah 1,9 pangkat 2. Oke. Kalau dicoba dicari, nilainya ini akan hampir sama dengan yang ini. Yang persamaan yang Z tadi. 5 tambah 2 dikali 0,1 ditambah 4 dikali min 0,1. Oke, ini nggak nyebut dia di mana dia ya. Oke.
Dari mana datangnya? Gini, saya mengambil bedanya sebagai 0,1. Mengambil bedanya sebagai 0,1. Jadi apa namanya? Untuk yang di sini kalau dia 1 dan 2, saya ubah dia menjadi 1,1 karena 1 plus 0,1 jadi 1,1 kan. Terus begitu 2-nya ini saya ubah menjadi 2 dikurang 0,1. Jadi 2 dikurang 0,1 kan 1,9 kan. Nah, detailnya dari situ. Nah, terus yang ini, yang Z sama dengan ini, saya gunakan nilai X-nya ini sebagai 0,1, terus nilai Y-nya sebagai negatif 0,1. Beda, nilai bedanya gitu loh. Yang ini mah pakai nilai beda, yang ini pakai nilai awal ditambah dengan si nilai beda itu gitu. Nah, makanya hasilnya sama dengan 4,8. Kalau dicoba dicari kedua-duanya ini ya hampir sama dengan 4,8 gitu. Oke, jadi itu tadi makanya kita menyebutnya sebagai nilai hampiran, hampir sama dengan gitu. Oke, nah artinya gini, kalau kita diberikan beda, selisih, terus kita disuruh menentukan hampiran dari suatu persamaan dua peubah di titik tertentu, itu boleh kita tentukan dari persamaan bidang singgungnya. Nah, persamaan bidang singgungnya, tapi gunakan X dan Y-nya sebagai selisih tadi gitu. Substitusikan si X dan Y-nya sebagai si selisih. Nah, gitu ya ngomongnya. Oke. Nah, sekarang kita berbicara tentang diferensial. Misalkan ada Z sama dengan fx y, dia mempunyai turunan di titik P, A, B. Jika dx dan dy adalah diferensial peubah bebas X dan Y, maka dz sama dengan gitu kan df a, b del f a, b dot dx dy. Ya. Yang ini si dz ini disebut diferensial dari f di a, b. Nah, hampiran linear di sekitaran a, b dapat dituliskan sebagai fxy hampir sama dengan fa, b ditambah ini loh df a, b. Oke, ini kan tadi sebenarnya kita lihat dari sini ya, parsialnya kan ya, parsialnya, penjumlahan dari parsialnya. Oke, nah sekali lagi bahwa fxy nilainya hampir sama dengan fa, b ditambah diferensial dari f di titik a, b. Baik, contoh gini nih, fxy sama dengan x pangkat 2 tambah y pangkat 2. Diferensial dari f di 1,2 adalah fx 1,2 dx ditambah fy 1,2 dy. Atau sama dengan 2 dx tambah 4 dy. 2 ini datangnya dari sini loh, fx 1,2. 2x, kan turunannya kan 2x kan, 2x terus diganti aja x-nya sama dengan 1, jadi dapatnya 2. Ini juga sama, jangan lupa ya dikali dx ya, jadi 2 dx, 2 dikali dx. Nah, ini juga sama, fy cari turunan parsial terhadap y berarti kan 2y ya, 2y ganti y-nya sama dengan 2, jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Jangan lupa ada dy di sana. Oke, jadi 2 dx plus 4 dy. Nah, dx-nya itu nilai yang diberikan ya sebagai nilai selisih, bisa juga nilai beda juga bisa, dimana dx ini sama dengan 0,1, dy-nya sama dengan min 0,1 gitu. Nah, jadi dz-nya adalah 2 dikali dx kan, dx-nya apa? 0,1 ditambah 4 dikali minus 0,1. Oke, kalau dihitung nilainya jadi negatif 0,2. Nah, dz-nya, oke ini dz-nya, bukan dz, del z-nya ya, del z ini tadi dia, oke mungkin di sini nggak disebut. Del z ini sebenarnya adalah f 1,1 1,9 dikurang f 1,2 gitu. Jadi 1,1 datangnya dari mana? Karena kita gunakan
beda X-nya sebagai 0,1 dan beda Y-nya sebagai min 0,1. Jadi 1 plus 0,1, 1,1, kemudian 2 min 0,1, 1,9, gitu kan, dikurang sama si F. F-nya F1,2 tentu saja. Sehingga kalau ditentukan del Z-nya ini sama dengan minus 0,18. Ya. Beda ya, ini dz, ini del Z. Oke, nah ada satu soal nih, katanya gini. Rumus tekanan gas itu P sama dengan K dikali T per V. K konstanta, T adalah suhu, V adalah volume. Oke. Dalam pengukuran T terhadap kesalahan maksimum 1% dan dalam pengukuran V terdapat kesalahan maksimum sebanyak 2%. Oke, pengukuran T kesalahannya 1%, pengukuran V kesalahannya 2% maksimum. Sekarang ditanya, kesalahan maksimum perhitungan P bagaimana? Gitu kan? Atau DP-nya bagaimana? Gitu. Oke. Kesalahan kadang bisa juga sebenarnya berbicara tentang beda, gitu loh. Selisih antara teori dengan apa yang terjadi di lapangan, gitu loh. Nah, jadi ya kayak gini. Kita tahu bahwa P sama dengan K dikali T per V. Maka del P ini hampir sama dengan DP, yang mana DP ini adalah berupa turunan parsial. Kenapa? Karena ada dua peubah di dalam sini, yaitu T dan juga si V. Ya kan? Jadi kita harus cari parsial yang terhadap T, kita juga harus cari parsial yang terhadap V. Sehingga ini ya boleh dijabarkan sebagai do P do T kali dt ditambah do P do V kali dV. Ya. Nah, ini ya sama dengan kan gitu kan. Kalau cari parsial terhadap T tinggal K per V kan nanti kan? Ya, K per V dikali dt. Terus kalau cari parsial terhadap V, P-nya ini jadi pangkat min 1-nya ini kan, turunan dari P pangkat min 1 kan jadinya apa? Min P pangkat min 2 kan gitu kan, atau min seper P pangkat 2. K dan T-nya dianggap sebagai konstanta. Oke. Dikali dengan si yang ini tadi, dV. Oke. Nah, dengan menggunakan sifat pada ketaksamaan segitiga, kalau di dalam tanda mutlak ini kamu pakai tanda kurang, maka ini akan kecil sama dengan kita keluarin dari tanda mutlak, tanda minnya ini jadi tanda positif gitu loh, kecil sama dengan bentuk yang sama tetapi tanda minnya jadi tanda positif. Oke. K konstanta, jadi kita nggak perlu kita keluarkan dari nilai mutlak, itu nggak ada masalah, jadi dia tetap K. Tapi yang lainnya ini kita belum bisa keluarin dari tanda mutlaknya, jadi K per mutlak P dikali mutlak dt ditambah K per mutlak P pangkat 2, Anda punya mutlak T, terus ada mutlak dV. Oke. Kita ganti si dt-nya dan dv-nya masing-masing sebagai si kesalahan ini tadi. Tadi apa kesalahannya? Pada saat pengukuran T, 1%. Pada saat pengukuran V, 2%. Oke, dalam bentuk desimal, 1% dia jadi 0,01. Kalau yang ini jadi 0,02. Nah, jadi saya bikin dia kayak gini nih. K per mutlak V dikali dengan si 0,01. Oke, mutlak T. Ya, ditambah dengan K per mutlak P pangkat 2, terus saya punya mutlak T di sana dikali dengan yang kesalahan pada pengukuran volume, yaitu 0,02 dikali dengan mutlak V. Oke. Mutlak V per mutlak V pangkat 2, nanti ini boleh saling cancelasi sehingga tinggal
per mutlak V, terus Anda punya K dikali mutlak T, K dikali mutlak T, masing-masing koefisien 0,01 dan 0,02, karena pengalinya sama-sama K dikali mutlak T, boleh dijumlahkan sehingga dia jadinya 0,03. Pengalinya tadi adalah K dikali mutlak T dibagi si mutlak V. Atau ini sama dengan 0,03 dikali dengan mutlak P. Kan P kan tadi ini, K dikali T per V. Ya enggak? Nah, jadi sama dengan 0,03 mutlak P. Jadi kita boleh dapat kesimpulan bahwa kesalahan maksimum pada pengukuran tekanan ini besarnya adalah sebanyak 3%. Oke? Sebanyak 3%. Oke. Saya coba lihat lagi. Kayaknya ini yang terakhir. Ada yang namanya teorema A di 12.7. Anda boleh baca lebih lanjut lagi teorema A itu seperti apa. Tapi yang jelas ketika kita diberikan suatu permukaan, kita diberikan persamaan dua peubah, dan kita boleh gambarkan permukaannya, ya. Nanti akan mempunyai persamaan bidang singgung di titik x0, y0, z0. Z0 dalam hal ini kita notasikan sebagai fx0, y0. Nah, persamaan bidang singgungnya dinyatakan sebagai z dikurang z0 sama dengan parsial f terhadap x di titik x0, y0 dikali dengan x dikurang x0 ditambah parsial dari f terhadap y di titik x0, y0 dikali dengan si y dikurang y0. Contohnya gini aja, saya langsung bercontoh biar lebih gampang. Diberikan z sama dengan x pangkat 2 plus y pangkat 2. Diberikan titik 1, 1, 2. Cari persamaan bidang singgung. Hanya gitu ya. Nah, cari persamaan bidang singgung, pertama kita harus menentukan tentu saja yang namanya gradien vektornya ya, vektor gradiennya. Nah, vektor gradiennya berarti Anda harus cari parsialnya masing-masing. Jadi, dari persamaan di atas, dari fxy yang di atas yang diberikan x pangkat 2 tambah y pangkat 2, parsialnya adalah del fxy-nya sama dengan 2x vektor i plus 2y vektor j. Artinya gini, 2x searah dengan vektor i, kemudian 2y searah dengan vektor j. Nah, kemudian di titik 1, 1, 2. Oke, kebetulan nggak ada k, jadi 2 nggak dipakai, kita cuma pakai yang 1,1 doang, x dan y-nya ya. Karena nggak ada vektor k, hanya ada i dan j. Jadi, ganti x dan y terhadap 1,1 sehingga didapat del f1,1 sama dengan 2i plus 2j. Baik. Dari teorema A, persamaan bidang singgungnya ditentukan dengan z dikurang a sama dengan 2 dikali x kurang 1 ditambah 2 dikali y kurang 1. Kita tahu bahwa 2 ini dari turunan parsial. Oke, kemudian turunan parsial terhadap x kemudian diganti 1,1 kan ya, 1,1 terus udah gitu dikali dengan x kurang 1, x0 sama dengan 1 kan gitu, ditambah dengan turunan parsial y terhadap y itu adalah 2y ganti y-nya sama dengan 1 jadi 2 kan, 2 kali 1. Terus udah gitu y dikurang y0 berarti y dikurang 1 karena y0 sama dengan 1 kan gitu. Oke, rapiin persamaan ini jadi apa nih, 2x kurang 2 ditambah 2y kurang 2 atau sama dengan 2x tambah 2y kurang 4. Baik, atau lebih tepatnya gitu kan, saya kumpulkan semua yang punya variabel di sebelah kiri, kemudian semua yang punya konstanta di sebelah kanan, sehingga ini ekivalen dengan 2x ditambah 2y dikurang z sama dengan 2. Oke. Kayaknya itu aja untuk yang bagian 12.7. Kita bertemu di kesempatan selanjutnya.